Mantap betul, penampilan gemilang. Maarten Paes raih penghargaan Save of the Year MLS 2024. Bikin bangga kita semua. Langsung bikin keputusan gila. Erick Thohir tegaskan target Shin Tae-yong wajib bawa timnas Indonesia tembus 4 besar kualifikasi Piala Dunia 2026. Tak ada lagi tawar-menawar. Shin Tae-yong langsung angkat bicara. Jepang sulit dikalahkan, tapi saya punya strategi menghadapinya sejak masih jadi pemain. Memang mantap dan akurat. Nova Arianto ungkap rahasia ilmu dari Shin Tae-yong. Sangat bermanfaat banget untuk timnas. Begini penjelasannya. Kabar buruk menimpa kiper timnas Indonesia. Persebaya pastikan Hernando Ari cedera usai video benerin dislokasi bahu sendiri. Alarm untuk timnas Indonesia. Jadi simak berita selengkapnya sebagai berikut. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like dan yang belum subscribe tolong subscribe channel ini. Mantap betul, penampilan gemilang. Maarten Paes raih penghargaan Save of the Year MLS 2024. Bikin bangga kita semua. Maarten Paes patut berbangga akan karirnya pada 2024 ini. Kiper timnas Indonesia itu resmi terpilih menjadi pemenang penghargaan Save of the Year MLS 2024 berkat aksinya ketika membela FC Dallas. Pada tanggal 30 Mei tahun 2024 lalu, FC Dallas bertandang ke markas La Galaxy. Memasuki menit ke-31 ketika skor imbang 1-1, La Galaxy mendapat hadiah penalti yang dieksekusi Gabriel Pec. Paes pun dengan gemilang membendung tembakan penalti Pec. Bola rebound coba dicocor oleh Pec. Secara luar biasa, Paes kembali terbang untuk melakukan blok terhadap tembakan kedua tersebut. Bola rebound sempat dicocor oleh pemain Galaxy dan menjadi gol. Namun, pada akhirnya dianulir karena sang penendang sudah lebih dulu berdiri dalam posisi offside. Sayang, dalam laga tersebut FC Dallas akhirnya harus menelan kekalahan dengan skor 1-3. MLS 2024 menjadi musim terbaik Paes bersama FC Dallas. Paes sukses mencatat 118 penyelamatan di MLS, jumlah penyelamatan tertinggi dalam satu musim sejak bergabung dengan FC Dallas dan mencatat 5 clean sheet. Selain itu, Paes juga mencatat 6 pertandingan berturut-turut dengan 5 penyelamatan atau lebih dari tanggal 15 Mei hingga tanggal 18 Juni tahun 2024, dan melakukan 9 penyelamatan melawan LAFC pada tanggal 1 Juni, catatan tertinggi dalam kariernya. Sayang, prestasi ini tak cukup untuk membawa FC Dallas melaju ke fase playoff. Dallas hanya menempati peringkat 11 di klasemen Western Conference dan peringkat 19 di klasemen keseluruhan. Meski demikian, Paes sempat terpilih masuk ke tim MLS All-Star dan tampil dalam laga MLS All-Star versus Liga MX All-Stars pada tanggal 25 Juli tahun 2024 lalu. Paes telah resmi menjadi warga negara Indonesia WNI pada tanggal 30 April tahun 2024. Namun, kiper FC Dallas di MLS itu belum bisa memperkuat timnas Indonesia. Paes masih terkendala perpindahan federasi yang diatur FIFA dalam statutanya. Pasalnya, Paes pernah membela timnas Belanda U21 beberapa tahun lalu. Setelah melalui proses arbitrase di CAS, Paes akhirnya bisa melakoni debutnya bersama timnas Indonesia dalam laga versus Arab Saudi, September lalu. Hingga kini Paes sudah mengoleksi 4 caps bersama timnas Indonesia dan diyakini bakal tetap menjadi pilihan utama kala skuad Garuda menghadapi Jepang dan Arab Saudi pada November ini. Erick Thohir tegaskan target Shin Tae-yong wajib bawa timnas Indonesia tembus 4 besar kualifikasi Piala Dunia 2026. Tak ada lagi tawar-menawar. Ketua PSSI, Erick Thohir, telah mengevaluasi pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong. Ada target yang menjadi harga mati untuk arsitek asal Korea Selatan itu.
Erick Thohir menginginkan timnas Indonesia minimal masuk 4 besar grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Saat ini, timnas Indonesia berada di peringkat kelima klasemen sementara grup C. Tim Garuda membukukan 3 poin dari 4 pertandingan. Dalam grup C, timnas Indonesia mengimbangi timnas Arab Saudi 2-2, timnas Australia 0-0, timnas Bahrain 2-2, dan kalah 1-2 dari timnas China. Terdekat, timnas Indonesia akan menjalani 2 pertandingan kandang grup G kontra timnas Jepang dan Arab Saudi pada November tahun 2024. Garuda bakal meladeni perlawanan Jepang lebih dulu di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK, Jakarta Pusat, pada tanggal 15 November tahun 2024, baru Arab Saudi pada 4 hari berselang. Termasuk evaluasi untuk Coach Shin Tae-yong, bahwa target timnas Indonesia harus masuk 4 besar grup C. Jadi, tidak ada tawar-menawar, jelas Erick Thohir. Kami melihat lagi, maksimal 2 laga kandang melawan Jepang dan Arab Saudi yang rankingnya jauh di atas kami. Kalau kami mendapatkan poin dalam 2 partai itu, bisa menjadi tabungan untuk masuk posisi ketiga atau keempat supaya bisa masuk jalur play-off lagi, ucapnya. Juara dan runner-up grup A sampai C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 akan lolos ke putaran final di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Sementara, posisi ketiga dan keempat bakal bermain di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Sedangkan urutan kelima dan keenam akan tersingkir. Timnas Indonesia masih menyisakan 6 pertandingan di grup C, dengan 4 diantaranya partai kandang. Keadaan ini membuat peluang Garuda untuk bersaing memperebutkan ranking kedua sampai keempat masih terbuka lebar. Shin Tae-yong langsung angkat bicara. Jepang sulit dikalahkan, tapi saya punya strategi menghadapinya sejak masih jadi pemain. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, mencoba realistis ketika berhadapan dengan timnas Jepang dalam lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia akan meladeni perlawanan Jepang dalam matchday kelima grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK, Jakarta Pusat, tanggal 15 November tahun 2024. Saat ini, timnas Indonesia masih terjebak di peringkat kelima klasemen sementara dari 6 peserta grup C. Tim Garuda baru bisa meraih 3 poin dari 4 pertandingan. Sementara, Jepang merajai grup C. Armada Hajime Moriyasu itu hampir sempurna dengan meraup 10 angka hasil dari 3 kemenangan dan sekali seri. Sepanjang kariernya sebagai pelatih, Shin Tae-yong pernah 2 kali melawan Jepang. Dia memimpin timnas Korea Selatan menang 4-1 pada 2017, tetapi timnas Indonesia takluk 1-3 pada 2023. Ketika masih aktif bermain, Shin Tae-yong juga pernah menghadapi Jepang dan klub asal negeri matahari terbit tersebut. Jepang memang sulit dikalahkan, tetapi saya tahu cara menghadapi mereka sejak masa saya menjadi pemain aktif, ujar Shin Tae-yong. Shin Tae-yong sedang pulang kampung ke Korea Selatan. Dalam waktu dekat, ia akan kembali ke Jakarta untuk menggelar persiapan dengan timnas Indonesia. Pertemuan terakhir kedua kesebelasan terjadi di penyisihan grup Piala Asia 2023, awal tahun ini. Timnas Indonesia, yang sempat memberikan perlawanan, dipaksa menyerah Jepang 1-3. Timnas Indonesia harus kehilangan 1 pemainnya untuk menghadapi Jepang. Tim Garuda tanpa Ivar Jenner yang menjalani akumulasi kartu kuning. Memang mantap dan akurat. Nova Arianto ungkap rahasia ilmu dari Shin Tae-yong. Sangat bermanfaat banget untuk timnas. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong sudah cukup lama menjalankan tugasnya. Shin dibantu beberapa asisten selama bekerja menukangi skuad Garuda. Nova Arianto menjadi satu dari beberapa asisten yang dimiliki Shin Tae-yong di timnas Indonesia. Nova menjadi satu-satunya sosok lokal yang menjadi asisten Shin. Sementara para asisten Shin Tae-yong yang lain berasal dari negara yang sama dengan dirinya, yakni berasal dari Korea Selatan.
Nova Arianto baru-baru ini membocorkan 2 ilmu besar yang ia dapatkan selama bekerja menjadi asisten pelatih Shin Tae-yong di Timnas Indonesia. Banyaklah yang saya dapatkan, yang pertama kedisiplinan, termasuk juga mental pemain, ungkap Nova Arianto. Nova Arianto pun menyebut aspek kedisiplinan dan mental menjadi modal penting baginya setiap membentuk tim. Termasuk ketika saat ini menukangi Timnas Indonesia U17. Apalagi Nova Arianto merasa mental para pemain sepak bola Indonesia masih harus ditingkatkan. Ketika saya membentuk tim saya perhatikan itu dulu, disiplin dan mental. Mental pantang menyerah itu di pemain kita masih kurang, ujarnya. Nova Arianto memiliki tugas lain selain menjadi asisten Shin Tae-yong. Belakangan, ex-pemain Persib Bandung itu menjadi pelatih kepala Timnas Indonesia U17. Timnas Indonesia U17 asuhan Nova Arianto pun mendapatkan tiket ke Piala Asia U17 2025. Ajang itu akan digelar di Arab Saudi, April tahun depan. Harapannya nanti para pemain U17 ini sudah siap ketika bermain di timnas lebih senior, harap Nova Arianto. Kabar buruk menimpa kiper Timnas Indonesia. Persebaya pastikan Hernando Ari cedera usai video benerin dislokasi bahu sendiri. Alarm untuk Timnas Indonesia. Setelah sebuah video yang menunjukkan Hernando Ari melakukan penanganan dislokasi bahunya sendiri viral, Persebaya memastikan kiper Timnas Indonesia tersebut cedera. Beberapa hari lalu, muncul video yang viral di media sosial menunjukkan Hernando Ari melakukan penanganan dislokasi bahunya sendiri saat bermain di laga Persebaya vs PSM Makassar, Rabu tanggal 23 Oktober tahun 2024. Melaporkan bahwa Hernando Ari masih bisa menyelesaikan pertandingan selama 90 menit. Hernando mencoba mengatasi cedera bahunya sendiri. Bahkan setelah kejadian tersebut, Nando masih mampu melanjutkan pertandingan hingga usai, tambahnya. Kini, pihak Persebaya membenarkan bila Hernando Ari mengalami cedera bahu kiri. Selain Hernando, mereka juga mengonfirmasi Malik Rizaldi mengalami cedera. Dua pemain Persebaya Malik Rizaldi dan Hernando Ari mengalami cedera dalam pertandingan melawan PSM Makassar pada tanggal 23 Oktober lalu, tulis pernyataan resmi Persebaya Surabaya di Instagram. Malik cedera pada kaki kiri, Nando pada bahu kiri, tambahnya. Belum diketahui kapan mereka akan pulih, namun Persebaya memastikan mereka akan absen saat jumpa PSIS Semarang pada Sabtu. Setelah menjalani MRI dan serangkaian pemeriksaan kini mereka dalam penanganan tim medis Persebaya, tulis akun Instagram Persebaya. Observasi dilakukan secara seksama untuk menentukan kapan mereka bisa kembali berlatih. Untuk kemudian dipastikan kapan mereka bisa kembali bermain. Mereka dipastikan absen dalam matchday 10 melawan PSIS Semarang, imbuhnya. Cederanya Hernando bisa jadi lampu kuning untuk Timnas Indonesia yang 15 hari lagi akan melawan Jepang di lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga. Sementara itu, Hernando Ari memang memiliki riwayat cedera bahu yang parah. Menurut catatan Transfermarkt, Hernando absen 34 hari bersama Persebaya pada tanggal 5 Februari hingga tanggal 10 Maret tahun 2024 karena cedera bahu. Kemudian yang paling parah terjadi pada musim 2022 hingga 2023, Hernando absen dalam 20 pertandingan untuk Persebaya dan Timnas Indonesia karena cedera bahu.